wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Sesuai janji Bu Isma pada pertemuan selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Nah, sebelum Bu Isma menunjukkan perbedaannya, Bu Isma akan memberikan contoh ketiga puisi lama tersebut. Yang pertama kita lihat ini, ada satu bait isinya 4. Sudah jelas kalau bukan pantun tentu saja ini syair, karena kalau gurindam ada 2 baris ya. Baik, kita baca dulu. Si kancil suka mencuri timun, ke dalam hutan Pak Tani mengejar. Janganlah engkau suka melamun, isilah waktumu dengan belajar. Nah, ini termasuk pantun atau syair. Kita lihat sajaknya ya, persamaan bunyi di akhir barisnya. Munjar, munjar. Berarti ini A, B, A, B. Karena baris pertama dan baris ketiga sajaknya sama. Baris kedua dan baris keempat sajaknya pun sama. Setelah itu kita lihat lagi. Baris pertama dan kedua ini ada hubungannya atau tidak dengan baris ketiga dan keempat. Setelah kita baca, baris pertama dan kedua ini tidak ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat. Maka bisa dipastikan baris pertama dan kedua pada puisi lama jenis ini merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi dari puisi lama. Berarti bait ini termasuk puisi lama jenis ya ini pantun. Yang kedua kita lihat, jalan-jalan ke pasar Kuala Namu, ketemu Mak Saroh si penjual jamu. Buku adalah sumber segala ilmu, kelak membantumu menjadi penemu. Satu bait terdiri dari 4 baris, berarti antara pantun atau syair. Sajaknya mu, 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 mu. Ini berarti sajaknya a, sama semua. Nah, ini pantun atau syair. Kita lihat baris pertama dan kedua ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat atau tidak. Jalan-jalan ke pasar Kuala Namu, ketemu Mak Saroh si penjual jamu. Buku adalah sumber segala ilmu, kalau membantumu menjadi penemu. Nah, baris pertama dan kedua ini tidak ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat. Berarti baris pertama dan kedua ini merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat ini adalah isi dari puisi lama. Berarti meskipun sajaknya bait ini, puisi ini termasuk pantun karena baris pertama dan keduanya merupakan sampiran, isinya hanya di baris 3 dan keempat. Jelas ya? Lalu kita lihat yang selanjutnya. Wahai Ananda, dengarlah nasihat. Jaga pikirmu senantiasa sehat, jauhi sifat benci dan khianat, agar hidupmu tiada tersesat. Kita lihat, ini ada 4 baris, lalu kita lihat sajaknya. Hat, hat, nat, sat. Ini termasuk sajak sebagian, 5 sebagian, nanti akan Bisma jelaskan. Yang penting ini bunyinya pada akhirnya sama ya, at. Karena itu ini disebut saja a. Lalu bait ini termasuk syair atau pantun. Kita lihat apakah baris pertama dan kedua ada hubungannya dengan ketiga dan keempat. Setelah kita baca, semua baris pada puisi lama ini adalah isi. Maka puisi ini disebut sebagai syair karena baris 1 sampai baris keempat merupakan isi dan sajaknya a. Jadi pahami ya. Contoh yang terakhir, jika mulut selalu berkata jujur maka hidup kelak dikatakan jujur. Nah, karena ini satu bait hanya 2 baris, ya termasuk gurindam. Jangan jenuh mencari ilmu agar bahagia kelak. Lalu bagaimana perbedaan ketiganya? Bisma sudah merangkumnya dalam sebuah tabel. Nah, inilah perbedaan pantun, syair, dan gurindam.
dari asalnya ini sudah berbeda ya. Kalau pantun asalnya dari Indonesia, syair dari Persia atau Arab, dan gurindam berasal dari Tamil atau India. Sementara itu kalau dari baris dan suku kata ada kemungkinan pantun dan syair ini masih sama, 4 baris 8-12 suku kata. Yang beda adalah gurindam karena hanya terdiri dari 2 baris. Biasanya pun ini gurindam ini suku katanya lebih banyak daripada syair, 10-14. Namun ada juga biasanya gurindam yang hanya kurang dari 10 suku kata, dimulai dari 8-14 suku kata. Selanjutnya kita lihat dari sajaknya. Kalau pantun harusnya bersajak ABAB, tapi setelah kita lihat contohnya tadi ada juga pantun yang bersajak AAAA, sama seperti syair yang sajaknya AAAA. Sementara gurindam sajaknya AABB, jadi sama ya, AA. Untuk struktur pantun ini baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi baris pertama dan kedua tidak ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat. Sementara dalam syair baris pertama hingga keempat merupakan isi. Sementara itu pada gurindam baris pertama bisa berupa masalah, soal, atau perjanjian. Sementara baris kedua adalah isi yang berupa jawaban atau hasil atau jawaban dari masalah atau perjanjian. Sementara untuk isinya kalau pantun bisa nasihat, hiburan, teka-teki tergantung jenisnya. Syair kebanyakan isinya adalah nasihat, cerita, atau peristiwa. Sementara itu gurindam isinya kebanyakan adalah nasihat, filosofi, atau kata mutiara. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Isma akan menjelaskan sajak dan rima, karena kalian sepertinya masih bingung ya sajak itu yang seperti apa. Lalu kenapa ada yang dinamakan bunyi. Jadi sajak adalah persamaan bunyi yang biasanya terdapat pada akhir baris. Sementara rima adalah pengulangan bunyi dalam kata atau suku kata yang ada dalam puisi. Nah, jadi sajak dan rima ini sebenarnya sama saja. Kita lihat langsung pada contoh ya. Oh, jenisnya terlebih dahulu. Ada jenis rima utuh, ada jenis rima sebagian. Kalau rima utuh itu bunyi pada suku kata terakhir, pada lari terakhir, garis terakhir itu terdapat bunyi suku kata yang sama. Sementara kalau rima sebagian, persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata. Langsung kita lihat contohnya ya. Untuk rima utuh, makan nasi sayurnya rebung, jangan lupa makan kudapan. Kita harus rajin menabung sebagai bekal masa depan. Nah, ini yang disebut rima utuh karena baris pertama adalah bung, baris ketiga juga bung, baris kedua pan, baris keempat juga pan. Ini pada pantun. Kalau pada syair, inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Nah ini menggunakan dah, sama. Ini namanya rima utuh. Kalau rima sebagian seperti apa? Pergi ke optik membeli kacamata, harganya 300.000. Jika kamu memang suka membaca, ayo kita rajin membeli buku. Di sini ta, namun di baris ketiga ca, baris kedua bu, baris keempat ku. Hanya diambil bunyinya saja, sama-sama a, sama-sama a, sama-sama u, sama-sama u. Ini namanya rima sebagian pada pantun. Kalau pada syair seperti apa? Wahai Ananda, dengarlah kata, carilah kerja di mana saja. Asalkan halal, jangan dikira, supaya hidupmu ada faedahnya. Maaf. Nah, ini ada tajaranya. Tidak sama kan? Bandingkan dengan yang ini, dah. Ya. Yang ini tajaranya. Hanya diambil bunyi vokalnya saja, a.
keduanya boleh digunakan, boleh menggunakan rima utuh, boleh menggunakan rima sebagian dalam penulisan pantun, syair ataupun budak. Nah, demikian yang bisa Bu Isma sampaikan. Kita akhiri bab 1 kali ini, bab puisi rakyat sudah selesai. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Bisa melalui grup atau WhatsApp pribadi Bisma. Terima kasih atas perhatian kalian untuk hari ini. Bisma mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.